Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada materi kali ini saya akan membahas mengenai instrumen pemerintahan. Nah, jadi instrumen pemerintahan yaitu alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya yang pertama itu instrumen prasarana meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung, perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Lalu yang kedua, instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Struktur norma hukum administrasi negara dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan, terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam hukum tata usaha negara, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang pertama, keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Lalu yang kedua, pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara. Untuk mengetahui kualifikasi, sifat keumuman, dan sifat kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dibagi menjadi 4, diantaranya yang pertama norma hukum umum, yaitu suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum, dan tidak tertentu. Umum di sini, peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara, orang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Lalu yang keempat, norma hukum konkret, yaitu suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.